kita boleh berkumpul tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebagai kita gunakannya. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berada satu hari lagi di dalam pelataran-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan, untuk membesarkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah yang mati untuk setiap kami Tuhan, menebus segala dosa umat manusia. Dan kami percaya Tuhan, yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat Engkau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang tak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Kau, kami mau bersatu hati, kami katakan dan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curah kuasa Roh Kudus muncullah yang membimbing setiap kami, sehingga Tuhan, roh sukacita, roh yang berasal daripada-Mu itu Tuhan, yang segala hal yang baik itu yang melingkupi setiap kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Oh, teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau endahkan tempat ini yang selamat, supaya mereka boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan nama-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
tak ku lewati tanpa kasih-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, suatu tantangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah-lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami, dan kami percaya kali inilah setiap hari kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur selalu senantiasa, karena Engkau Allah sumber segalanya bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Berikan saudara yang berikan kita. Haleluya. Mari semuanya berdoa di dalam kepala kita.
Berkati Tuhan, ramaikan saudara, berikan saudara yang baru berjuang kita, haleluya. Selagi kita akan berkati dalam firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang dan setia kepada. Karena itu biarlah kami mau membangun komitmen kami. Semakin hari semakin kami percaya, semakin hari semakin kami setia kepada. Meskipun tantangan masalah kesukaran kami hadapi, tapi kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau berjanji menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menghibur kami, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam
menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan hati yang haus, hati yang rindu. Kami boleh menerima firman Tuhan yang mendewasakan iman rohani kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke dalam satu bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Silakan kembali bersaudara. Shalom. Berikutnya kita baca. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang menghadapi tantangan hidup. Ya, sekali lagi, menghadapi tantangan hidup. Ya, tadi pujian yang baru saja kita nyanyikan itu menjadi pengantar ya untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi ini. Dan dikatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Dengan kata lain, meskipun Bapak Ibu Saudara saya menjadi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, namun Tuhan tidak pernah berjanji semua yang kita lewati dalam hidup ini pasti mulus. Tidak pernah. Ya, jadi karena itu ini menjadi pengantar untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kadang-kala izinkan, ya meskipun kita sudah jadi umat Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, namun Tuhan izinkan ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kita sebagai umat Tuhan. Nah, karena itu menjadi pertanyaan, bagaimana sikap kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Ya, karena sikap itu menentukan apakah kita akan menjadi umat Tuhan yang menang atau tidak. Kalau kita punya sikap yang benar dalam menghadapi tantangan di hidup ini, saya pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya pasti menjadi pemenangnya. Tetapi kalau kita punya sikap yang tidak benar, sikap yang salah dalam menghadapi tantangan, maka juga bisa dipastikan kita sebagai umat Tuhan tidak akan mengalami kemenangan. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar bersama bagaimana sikap atau sikap apa yang harus kita miliki di dalam menghadapi tantangan di hidup ini. Setidaknya ada 3 sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan ketika menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Yang pertama, ini urut ya, ini sikap awal, langkah yang pertama yang harus dilakukan setiap umat Tuhan saat menghadapi tantangan di hidup ini. Yang pertama adalah jangan menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, jangan menjauh dari Tuhan. Seringkali umat Tuhan entah disadari atau tidak disadari, ketika ada tantangan di hidup ini, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Ya, mereka mulai tidak lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa jadi ini disadari, bisa jadi ini tidak disadari. Karena mungkin pikiran yang penuh, pikiran yang kacau, pikiran yang ruwet, hati yang sumpek, ya, sehingga akhirnya umat Tuhan mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi pesan Tuhan pagi ini buat setiap kita, tantangan apapun yang kita hadapi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, yang pertama perlu kita ingat, jangan menjauh dari Tuhan. Justru kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membawa hati dan hidup kita untuk semakin dekat Tuhan. Ketika kita dekat kepada Tuhan, maka setidaknya ada 3 hal yang kita dapat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya membawa hati kita, membawa diri kita, membawa hidup kita untuk dekat kepada Tuhan,
maka setidaknya ada 3 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita dekat kepada Tuhan, kita itu dapat ketenangan. Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada kata saja, berarti tidak ada yang lain. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Tapi sebaliknya kalau tidak dekat Tuhan, menjauh dari Tuhan, ketenangan itu semakin lama semakin hilang. Ya, jadi hasil yang pertama kalau Bapak Ibu Saudara saya dekat dengan Tuhan, hasilnya itu pasti tenang. Meskipun ada tantangan, ada kesulitan, ada badai dalam hidup ini, tapi bisa tetap tenang. Teladan ketenangan yang luar biasa di Alkitab ditunjukkan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu. Tapi Tuhan Yesus waktu itu dibiarkan tertidur oleh para murid. Para murid rupanya sibuk sendiri. Datanglah angin badai menerpa perahu yang mereka naiki. Ya, para murid ketakutan, ya, kacau pikirannya, ya, berteriak-teriak karena situasi yang begitu mencekam. Nah, ini memang manusiawi, ya. Secara manusia memang seperti itu. Kalau ada situasi yang sulit, situasi yang mencekam, orang biasanya akan jadi panik. Itu terjadi pada para murid. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Di situasi yang seperti itu, saudara, Tuhan Yesus bisa tetap tenang, tertidur dalam arti tenang, tidak terbangun lalu kebingungan, tidak. Ya, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka yang pertama akan ada ketenangan. Yang kedua, kalau kita dekat dengan Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, maka akan ada perlindungan. Perlindungan. Mari kita lihat Mazmur pasal 91 di ayat yang pertama mulai. Mazmur pada pasal yang ke-91 di ayat yang pertama mulai. Perikopnya berjudul dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lompat ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nya huruf kecil, berarti bukan Tuhan ya, hati umat Tuhan melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan karena punya huruf besar. Maka aku, Tuhan, akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal nama. Kalau Bapak Ibu baca seluruh perikop ini, ditunjukkan bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh dekat Tuhan, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, meskipun tantangan kehidupan sedang terjadi, dia akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, mungkin iblis ingin berusaha untuk lebih lagi membuat keadaan umat Tuhan semakin payah, semakin berat, semakin terjepit. Tapi percaya, kalau Bapak Ibu Saudara, saya tetap dekat Tuhan. Perlindungan Tuhan itu ada atas kita. Tetapi kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, saya khawatir payung perlindungan Tuhan, ya, yang seharusnya ada atas kita, itu mulai bergeser dari kita. Bukan karena Tuhan tidak melindungi kita, tapi karena kita yang mengeluarkan diri kita dari payung perlindungan Tuhan. Mengapa kok mengeluarkan diri kita? Ya karena menjauh dari Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan otomatis payung perlindungan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Karena dia yang membawa dirinya keluar dari payung perlindungan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, kalau kita dekat Tuhan, hasilnya akan ada perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita dekat Tuhan,
dan hasilnya, maka akan ada bimbingan, tuntunan Tuhan. Sekali lagi, bimbingan, tuntunan Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita hikmat, ya, kebijaksanaan, pengertian, sehingga dengan hikmat dari Tuhan yang menjadi bimbingan buat kita boleh tahu langkah keputusan apa yang harus kita ambil. Mazmur 25 di ayat yang ke-12. Mazmur pada pasal yang ke-25 di ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ini kalimat tanya. Pagi ini juga Tuhan tanya kepada setiap kita yang hadir. Siapakah di antara kita yang takut akan Tuhan? Ya, tentu Tuhan sangat rindu Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang belajar hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau kita belajar hidup takut akan Tuhan, kalimat berikut, ya, kepada orang yang belajar hidup takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan, ya sekali lagi, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ditunjukkan, ini lunak jalan yang harus kamu pilih. Kalau umat Tuhan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berarti membawa hati dan hidup untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan itu menunjukkan tidak takut akan Tuhan, meremehkan Tuhan. Yang kata takut akan Tuhan itu bukan ketakutan, bukan. Kata takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Nah, orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, berarti mereka takut akan Tuhan. Kepada orang tersebut, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di dunia ini ada banyak jalan, saudara. Ketika tantangan kesulitan ada di depan kita, ya, langkah apa yang harus kita ambil, kadang-kadang ada banyak pilihan, ada banyak alternatif. Si A teman kita kasih solusi, oh sebaiknya kamu begini. Si B saudara kita kasih solusi, sebaiknya kamu begini. Si C keluarga dekat kita, kerabat dekat kita kasih solusi, sebaiknya kamu begini. Ada banyak pilihan jalan mana yang akan kita tempuh. Nasihat dari si A, si B, si C, atau nasihat dari Tuhan melalui firman-Nya. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Nah, kalau kamu mengalami gini, nah, jalan ini yang harus kamu tempuh, jalan ini yang harus kamu ambil, keputusan ini yang harus kamu buat. Tuhan tunjukkan tanda bahwa Tuhan membimbing, menuntun kita sehingga kita tidak salah membuat keputusan. Sekali lagi, kalau kita salah membuat keputusan, Bapak Ibu Saudara, itu akan menentukan masa depan kita. Ingat ya kisahnya Lot. Saya tidak pernah lupakan kisah Lot itu ya, karena kisah Lot itu menjadi sebuah contoh yang nyata. Bahkan ketika istri Lot menjadi tiang garam, ada satu ayat berkata, ingat akan istri Lot. Maksudnya ingat, orang kalau salah jalan, nah seperti ini. Lot itu salah jalan. Awalnya kelihatannya luar biasa, seger-meger, ya kelihatannya sukses awalnya. Tapi ending akhirnya, nah, kacau, berantakan dan hancur. Istrinya jadi tiang garam, harta benda yang diperoleh habis semua. Anak-anak Lot melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Bagaimana tidak, anak bikin mabuk ayahnya lalu tidur dengan ayahnya. Ini betul-betul aib yang luar biasa. Kedua anak perempuan Lot melakukan hal yang seperti itu. Keluarga Lot betul-betul hancur. Mengapa? Karena salah membuat keputusan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah membuat keputusan, itu akan berdampak, itu akan membawa efek dalam hidup kita. Keadaan kita hari ini
ditentukan oleh keputusan yang kita buat di hari kemarin, di hari yang lampau. Bagaimana kita membuat keputusan di masa yang lalu, di hari kemarin, di masa yang lampau, itu menentukan keadaan kita hari ini. Kita jadi seperti yang ini. Tapi keadaan kita di masa depan ditentukan oleh keputusan yang kita buat hari-hari ini. Bagaimana kita membuat keputusan, itu menentukan masa depan kita, hari depan kita. Memang Tuhan berjanji, aku menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, betul. Tetapi kalau kita ada di jalan Tuhan, kalau kita tidak ada di jalan Tuhan, kita keluar dari jalan Tuhan, ya bukan hari depan yang penuh harapan yang kita dapat, bukan. Melainkan di hari depan yang kacau, masa depan yang amburadul, masa depan yang suram. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan tidak salah. Yang salah ya kita sendiri. Kenapa kita salah membuat keputusan? Nah, jadi karena itu kita kembali ya. Kalau kita mau supaya kita tidak salah membuat keputusan, mari tetap dekat Tuhan. Supaya apa? Tuhan membimbing, menuntun kita. Tuhan menunjukkan jalan hidup yang harus kamu tempuh. Ini jalan yang membawa kepada kehidupan. Ini jalan yang membawa kepada masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan. Ya, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan saat kita menghadapi tantangan dalam hidup ini adalah jangan menjauh dari Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan berpesan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak menjauh dari Tuhan, ada 3 hal yang luar biasa kita dapat. Pertama, ketenangan. Yang kedua, perlindungan. Dan yang ketiga, tuntunan, bimbingan. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam membuat keputusan. Oke, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua, sikap menghadapi tantangan hidup. Kalau yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, ini langkah berikutnya ya. Yang pertama yang perlu diingat, jangan menjauh. Kalau sudah menjauh dari Tuhan, ya tidak mungkin bisa masuk ke langkah yang kedua, tidak mungkin. Jadi langkah yang pertama harus dilakukan dulu, menjadi langkah awal. Jangan menjauh dari Tuhan. Sekarang langkah kedua, langkah atau step berikutnya. Melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Kita tidak akan mungkin bisa masuk ke step yang kedua, melangkah dengan iman, kalau kita jauh dari Tuhan. Tidak mungkin. Bukan melangkah dengan iman, tapi melangkah dengan apa yang kita mau sendiri. Hanya bisa terjadi melangkah dengan iman kalau step pertama, langkah awal kita lakukan tidak menjauh dari Tuhan, tapi justru membawa hati, hidup dan diri kita mendekat kepada Tuhan. Baru bisa masuk step yang kedua, melangkah dengan iman. Ingat, saya sudah sampaikan yang lalu, ada 3 aspek iman dari contoh Abraham, tokoh iman, bapak orang percaya. Iman yang pertama harus disertai dengan ketaatan. Sebab iman tanpa perbuatan, tanpa ketaatan itu kosong, sia-sia. Yang kedua, iman yang disertai dengan pengharapan. Ya, iman percaya disertai dengan tetap berharap. Dan yang ketiga, iman percaya yang disertai dengan penyerahan. Ya, jadi ada 3 aspek iman, bukan cuma 1 aspek saja. Banyak orang hanya tahu kalau saya beriman, saya percaya saya akan dapatkan. Betul, tetapi ada aspek-aspek yang lain yang perlu kita tahu. Ada aspek ketaatan, ada aspek pengharapan. Nah, ini yang kita harapkan, yang biasanya banyak orang tahu. Yang ketiga ada aspek penyerahan. Itulah aspek dari iman, sisi dari iman. Bukan hanya sekedar percaya membabi buta, bukan. Ya, tetapi percaya yang ada dasarnya, dasar ketaatan firman. Percaya yang ada dasarnya, berharap kepada Tuhan yang pasti akan memberikan yang terbaik. Dan percaya yang didasari dengan berserah penuh kepada Tuhan. Ini yang kedua, yaitu melangkah dengan iman. Kalau Tuhan sudah
memberi petunjuk kepada kita lewat hikmat, tuntunan, bimbingan yang Tuhan berikan. Kamu lakukan ini, nak. Ya, kalau Tuhan sudah beri petunjuk seperti itu, kita mantap, ada damai sejahtera. Mari kita mulai belajar untuk melangkah dengan iman. Meskipun kelihatannya secara manusia mungkin petunjuk dari Tuhan kalau melangkah ini secara rasio ya kita pikir apa hasilnya nanti bisa baik ya, apa hasilnya nanti bisa mendatangkan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Ingat waktu bangsa Israel diberi perintah di bawah kepemimpinan Yosua waktu itu ya, untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, para imam disuruh melangkah di depan yang membawa tabut perjanjian itu ya. Lalu Tuhan berkata, para imam melangkah, injakkan kaki di sungai Yordan yang airnya sedang mengalir. Jadi waktu mereka melangkahkan kaki menginjak sungai Yordan, aliran air sungai Yordan itu masih ada, tantangan masih ada, tapi Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih petunjuk melangkah. Jadi ini petunjuknya dari Tuhan, ya, bukan maunya Yosua sendiri, bukan maunya para imam sendiri, bukan, tapi Tuhan yang suruh melangkah, menginjakkan kaki di aliran sungai Yordan yang sedang mengalir dengan cukup deras. Dan ketika para imam taat melangkahkan kaki, menginjakkan kaki di sungai Yordan yang alirannya sedang deras, mujizat terjadi. Aliran air sungai Yordan yang deras tiba-tiba bisa berhenti. Mujizat terjadi karena ada tindakan iman, melangkah dengan iman. Sekali lagi, bukan karena maunya mereka sendiri, bukan ya, bukan. Tapi benar-benar ini ada petunjuk Tuhan, ada perintah Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang diberikan, dan mereka melangkah meskipun tidak sesuai dengan rasio akal pemikiran secara manusia, tapi mereka melangkah. Ya, jadi yang kedua, baru kita bisa melangkah dengan iman kalau yang pertama tadi sudah kita penuhi, yaitu jangan menjauh dari Tuhan. Tapi kalau menjauh dari Tuhan, ya tidak mungkin bisa melangkah dengan iman, tidak mungkin. Melangkahnya itu pasti dengan kemauannya sendiri. Melangkahnya itu pasti dengan pemikirannya sendiri. Seperti kayak Lot itu, ya itu pasti seperti itu. Karena apa? Menjauh dari Tuhan. Ya pasti yang ada di pikiran dan hatinya juga pikirannya sendiri. Tuhan hanya menunjukkan jalan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan jalan kepada orang yang menghormati Tuhan, kepada orang yang dekat kepada Tuhan. Tapi kalau jauh dari Tuhan, ya Tuhan tidak menunjukkan jalan. Yang ada di pikiran dan di hati umat Tuhan yang seperti itu adalah pikiran dan maunya sendiri. Ya, oke, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, hadapi tantangan hidup dengan langkah awal, jangan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kalau sudah dibimbing, dituntun, diberi petunjuk oleh Tuhan, ya, karena kita mau dekat Tuhan, diberi petunjuk. Nah, sekarang melangkah dengan iman, ya, di dalam bimbingan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, nikmati kehidupan yang kita jalani. Sekali lagi, nikmati kehidupan yang kita jalani. Ada kalanya ketika kita sudah melangkah dengan iman, ya, tidak spontanitas langsung mujizat itu terjadi. Memang ada juga orang yang melangkah dengan iman lalu mujizat terjadi. Seperti tadi bangsa Israel, para imam menginjakkan kakinya, mujizat langsung terjadi. Tetapi ada kalanya ketika umat Tuhan melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, mujizat tidak langsung terjadi. Ada kalanya seperti itu. Tetapi sudah melangkah dengan iman, tetapi mujizat tidak langsung terjadi. Masih ada tantangan yang dihadapi, masih ada kesulitan, ya, tapi sudah melangkah dengan iman. Nah, bagaimana ini? Ya, mungkin timbul pertanyaan. Katanya kalau sudah melangkah dengan iman, Tuhan pasti tunjukkan kuasanya, kemuliaannya,
pertolongannya, mujizatnya. Nah ini sudah melangkah dengan iman, tapi kok masih belum? Tanda-tanda pertolongan dari Tuhan kok belum? Nah rupanya belum waktunya Tuhan beracara dalam hidup kita. Karena sekali lagi Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Namun perlu kita ingat, Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu, pas momennya, waktunya itu pas. Ya, tidak terlambat, namun juga tidak terlalu cepat. Nah, kalau kita manusia kan seringkali berharap pertolongan, solusi itu cepat datang, makin cepat makin baik. Itu pikiran kita manusia, kemauan kita manusia kan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan pertolongan tidak pernah terlalu cepat, namun juga tidak pernah terlambat, tepat waktu. Ya. Nah, ketika kita sudah melangkah dengan iman, pertolongan belum tiba, ya, solusi belum terjadi, mari kita belajar untuk menjalani kehidupan dengan, dan dikatakan nikmati kehidupan yang kita jalani. Bagaimana bisa menikmati kehidupan? Dengan jalan hati kita belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur. Oh hari ini Tuhan, meskipun pertolongan, titik terang belum kelihatan, tapi aku bersyukur karena aku punya Allah yang baik, Allah yang berjanji memberikan pertolongan tepat waktu, Allah yang tidak pernah meninggalkan aku, Allah yang sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Aku mau bersyukur Tuhan, sampai melihat keadaan sekeliling kita. Kalau kita pikir kita adalah orang yang paling susah di dunia ini, kalau kita lihat keadaan sekitar kita, ternyata ada orang lain di sekitar kita yang lebih sulit, yang lebih berat kehidupannya, tantangannya dibanding kita. Karena kalau kita berpusat kepada diri sendiri, kita menganggap bahwa tantangan yang kita hadapi ini yang paling sulit, yang paling berat. Tetapi kalau kita lihat ke sekitar sekeliling kita, nanti kita akan jumpai ada orang-orang lain yang hidupnya jauh lebih sulit dari kita. Betul, kalau Bapak Ibu mencermati orang di sekitar kita, pasti akan menjumpai ya, tantangan yang kita hadapi ternyata masih belum apa-apa, karena ada yang lain yang lebih berat dari kita. Katakanlah yang kita bilang, aduh, aku hari ini berkat atau uang yang aku miliki benar-benar pas-pasan, tapi setidaknya kita masih punya rumah, kita masih punya apa yang lain. Ada orang lain yang lebih berat, sudah uangnya pas-pasan, tidak punya rumah, tidak ada sepeda motor, ya, tidurnya di bawah kolong jembatan, tidak punya duit lagi, sakit lagi. Ternyata keadaan kita masih lebih baik dibanding orang lain itu. Ya, nah kalau kita bisa melihat situasi seperti itu, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Ya, aku bersyukur meskipun ada tantangan di hidupku, ternyata tantangan yang aku hadapi ini tidak melampaui kekuatan. Dan itu memang janji Tuhan ya. 1 Korintus 10 di ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, yang tidak melampaui, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah yang kamu sembah itu Allah yang setia. Ia berjanji untuk menolong kamu. Ia berjanji untuk memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu cakap, kamu dapat menanggungnya. Ya. Nah kalau kita sadarkan hal itu, jadi meskipun ada tantangan, kita bisa menikmati kehidupan yang kita jalani. Meskipun pertolongan Tuhan belum kunjung tiba, kita bisa menikmati kehidupan yang kita jalani dengan rasa syukur. Dulu ya, saya kalau satu ketika makan di sebuah tempat makan ya, rumah makan gitu ya. Nah kalau makanan itu nggak enak, saya itu biasanya ngomel, ya, entah ngomel-ngomong, entah dalam hati, waduh, tiwasi wis mampir di rumah makan, ya,
sudah pesen dan beli makanan, tak makan rasanya kok seperti ini. Waduh, nyesel. Ngapain masuk ke tempat ini? Ya, menyesal, ngomel, rugi. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kadang Tuhan itu ingatkan saya, ya, meskipun makananmu ini menurut kamu kurang enak, tapi ya nikmati. Paling tidak ada makanan di depanmu. Ada banyak orang lain yang nggak bisa makan loh. Mungkin menurut kamu rasanya kurang cocok, rasanya kurang pas menurut kamu. Ya, tapi syukuri paling tidak ada makanan di depanmu yang kamu bisa makan. Ayo nikmati makanan. Nah, jadi sekarang saya mulai melatih diri saya supaya kalau ada makanan yang mungkin menurut saya kurang enak, ya, saya belajar untuk menikmati. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya ingat ada teman-teman yang lain, ada orang lain yang nggak bisa makan. Jadi kalau di depan saya ada makanan yang kurang enak atau bahkan juga mungkin tidak enak, tapi saya belajar untuk nikmati supaya saya bisa bersyukur, saya bisa berterima kasih untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Ya, bukannya ngomel, bukannya bersungut-sungut. Di hidup ini juga sama. Kadang ketika kita masih ada tantangan, ketika kita bisa menikmati kehidupan, ya, dengan hati penuh syukur, kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat ada orang lain di sekitar kita yang lebih susah, lebih sulit, lebih berat dari kita, maka kita akan bisa menikmati saat kita menjalani kehidupan ini. Ya, itu yang ketiga. Jadi nikmati kehidupan yang kita jalani. Hidup akan jadi indah jikalau kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita tidak bisa bersyukur, apapun yang kita punya, seberapapun pencapaian kita, tetap kita akan merasa hidup kok cuma gini. Tetap kita tidak akan bisa menikmati kehidupan. Karena apa? Tidak bisa bersyukur. Hidup hanya akan jadi indah jikalau kita bisa bersyukur. Kita akan bisa bersyukur jikalau kita percaya Allah itu bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau ada kesulitan yang belum terselesaikan, oh Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya melalui kesulitan. Rupanya Tuhan sedang membentuk karakter saya, Tuhan sedang mendewasakan iman rohani saya, Tuhan sedang mengikis hal-hal yang kurang baik atau tidak baik dalam hidup saya melalui masalah tantangan, supaya apa? Hidup saya boleh menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Yang kita akan bisa bersyukur jika kita percaya bahwa Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi Bapak Saudara, inilah 3 hal ya, yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan saat kita menghadapi tantangan di kehidupan, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh akhirnya mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan, kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang pertama, jangan lupa, jangan menjauh dari Tuhan. Bawa hati hidup diri kita justru semakin dekat Tuhan. Karena kalau dekat Tuhan ada ketenangan, kalau dekat Tuhan ada perlindungan, dan kalau dekat Tuhan ada tuntunan, bimbingan, sehingga kita tahu langkah apa yang harus kita ambil. Yang kedua, setelah kita tidak menjauh dari Tuhan, kita makin dekat Tuhan. Yang kedua, baru sekarang melangkah dengan iman. Ya, Tuhan kasih bimbingan, tuntunan, petunjuk, kita belajar untuk melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Ingat ada 3 aspek iman. Iman disertai ketaatan, iman disertai pengharapan, dan iman disertai penyerahan. Dan yang ketiga, yang terakhir, sesudah melangkah dengan iman, mungkin solusi belum ada, titik terang belum ada. Namun mari kita belajar untuk bersyukur, karena kita yakin Allah itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika kita bisa belajar bersyukur, hidup ini akan jadi indah. Meskipun ada tantangan, meskipun ada sesuatu yang terjadi, hidup ini tetap akan menjadi indah karena kita bisa bersyukur. Ya, kita akan sama-sama belajar praktekkan firman kebenaran yang sudah kita terima pagi hari ini, sehingga setiap tantangan di hidup ini tidak membuat kita hancur, tidak membuat kita terpuruk, tapi tantangan di hidup ini membuat kita akhirnya akan mengalami kemenangan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan sama-sama datang pada Tuhan.
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa, jiwaku ada bersamamu. Tak pernah kuragukan kasihmu. Sekarang kita katakan, oh Tuhan selalu ada bersamaku. Aku dapatkan saat aku ada bersamamu.
setiap musim hidup kami. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri, tak pernah Kau tinggalkan kami, karena kami tidak meragukan kasih-Mu Tuhan, karena Engkau berjanji untuk menyertai kami, menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena biarlah setiap kami umat-umat Tuhan boleh memiliki respon, sikap yang tepat saat tantangan terjadi dalam kehidupan ini. Yang pertama, firman mengingatkan kami supaya kami membawa kehidupan kami untuk semakin dekat Tuhan. Kami tidak membiarkan hati kami larut di dalam kekecewaan, larut di dalam masalah, sehingga akhirnya tanpa kami sadari kami mulai jauh dari Tuhan. Tetapi justru kami membawa hati, membawa hidup kami semakin dekat Tuhan. Karena dekat Tuhan ada ketenangan, dekat Tuhan ada perlindungan, dan dekat Tuhan ada bimbingan, tuntunan, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah dan membuat keputusan. Berikutnya yang kedua, firman mengingatkan setiap kami, kalau Tuhan sudah menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, sekarang saatnya kami belajar untuk melangkah. Memang bukan hal yang mudah melangkah di dalam ketaatan, tetapi itulah yang Tuhan mau. Seperti Abraham, imannya dibuktikan dengan perbuatan taat akan perintah Tuhan. Meskipun Abraham tidak tahu tempat yang akan dituju, tapi Abraham melangkah di dalam ketaatan, melangkah di dalam iman percaya akan perintah Tuhan. Dan akhirnya hal yang indah Tuhan sediakan buat Abraham, buat keturunan Abraham, Tuhan sediakan. Karena Tuhan, kami mau belajar untuk melangkah dengan iman, tanda bahwa kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Dan selanjutnya setelah kami melangkah dengan iman, jika mungkin solusi, titik terang belum kelihatan, tapi kami mau belajar untuk tetap bersyukur, karena kami meyakini di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saat ini pertolongan belum kunjung tiba, titik terang belum nampak, meskipun kami sudah melangkah dengan iman, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik, karena kami punya Tuhan yang menyediakan pertolongan tepat pada waktunya, karena kami punya Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara buat kami umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Hidup akan jadi indah ketika kami bisa bersyukur, dan akhirnya kami bisa menikmati kehidupan yang kami jalani meskipun ada tantangan yang sedang kami alami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga bukan hanya kami tahu, bukan hanya kami mengerti, tapi kami sungguh-sungguh mempraktekannya di dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Jika kami belajar berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kami percaya janji masa depan yang indah pasti akan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua yang sudah melayani, demikian juga persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena masih Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dalam hati hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan. Maka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh menantikan pertolongan Tuhan, yang kami percaya pasti dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami,
kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Terima kasih kita sekalian.